Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk mendaftarkan ponsel secara permanen ke jaringan LJN Psel. Nah, di sini terdapat dua buah ponsel. Yang pertama ini adalah ponsel yang sudah terhubung ke internet, sedangkan ponsel yang ini merupakan ponsel yang mau kita daftarkan gitu. Nah, jadi di sebelah kanan ini ponsel yang belum terdaftar, kemudian yang sebelah kiri saya ini adalah ponsel yang sudah terhubung ke internet. Kenapa kita membutuhkan internet? Karena kita akan membuka aplikasi web management atau control panelnya. Pertama, di ponsel yang pertama, kita harus buka dulu aplikasinya. Aplikasinya sudah dikirimkan ke masing-masing WA-nya. Nah, di sini kontrol panelnya adalah client.egasumbar.com kemudian garis miring add gitu ya. Nah, jadi supaya tidak ribet, ini kita copy aja ya, kita tahan. Kemudian kita copy, kita akan buka Chrome. Selanjutnya di sini kita akan tempel. Nah, kita akan tempel di sini. Lalu kita enter ya. Nah, setelah web manajemennya ini terbuka, di sini kita akan inputkan dulu username-nya. Nah, username-nya ini sudah saya kirimkan juga ke WA-nya. Di sini contohnya Sosmadiani, kemudian passwordnya adalah 123. Kemudian di sini saya akan inputkan Sosmadiani, kemudian passwordnya 1122334455. Kemudian kita klik masuk ya. Nah, setelah kita klik masuk, nah di sini saya akan hapus dulu. Nah, di sini misalkan aplikasinya sudah kosong. Lalu untuk yang kedua, kita buka pada HP yang mau kita daftarkan. Nah, di sini pada sebelah kanan ini adalah merupakan ponsel yang belum saya daftarkan. Pertama-tama kita harus buka WiFi-nya dulu. Kemudian kita akan hubungkan ke SSID misalkan LJN Psel @egasumbar gitu ya. Nah, di sini tentu HP ini akan menampilkan login pack seperti ini. Ini menandakan ponsel ini belum terdaftar gitu ya. Nah, selanjutnya kita klik kembali. Di sini kita harus klik dulu tanda pengaturan atau tanda gear seperti yang ini. Biasanya itu ada tanda gear di sebelah nama SSID-nya, ada tanda gear atau tanda seru atau tanda panah. Nah, kita akan klik. Selanjutnya di sini kita cari privasi. Nah, di sini misalkan kita tidak menemukan privasi, kita bisa langsung input alamat IP yang ini ya. Nah, jadi di sini kita harus ganti dulu privasinya menjadi mat perangkat gitu. Oke, jadi mat perangkat atau mat ponsel ya. Nah, selanjutnya kita hubungkan kembali. Nah, akan tampil seperti ini lagi. Kita akan kembalikan lagi. Lalu kita cek privasinya, apakah privasinya sudah di mat perangkat. Nah, ini sudah di mat perangkat ya. Nah, selanjutnya kalau privasinya sudah di mat perangkat, selanjutnya kita cek pada alamat IP. Nah, alamat IP inilah yang kita daftarkan ke aplikasi yang di HP yang pertama tadi, di web manajemen tadi. Nah, di sini kita bisa lihat IP pada ponsel ini yang didapatkan adalah 192.168.23.207. Maka pada ponsel yang kita buka web manajemen ini yang sudah terhubung ke internet, kita klik tambahkan ponsel. Tambahkan ponsel ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan inputkan IP-nya sesuai yang tertera pada ponsel yang kita daftarkan. 192.168 kemudian 23 kemudian 207. Di sini kita tuliskan namanya, nama pemilik ponselnya. Misalkan nama pemilik ponselnya Ega gitu ya. Lalu terakhir kita akan save. Nah, dengan begini ponsel sudah terhubung. Kita akan coba tes koneksi internetnya. Ya, bisa saja kita membuka YouTube atau yang lain-lainnya. Nah, di sini sudah bisa terbuka YouTube-nya. Ini menandakan ponsel ini sudah terdaftar. Nah, lalu bagaimana jika ponsel ini
pindah lokasi gitu. Nah, jadi kebanyakan yang terjadi ketika ponsel ini pindah lokasi itu minta login pack kembali. Nah, karena apa? Karena biasanya banyak orang itu mendaftarkan ponsel ini di mat acak gitu ya. Contohnya saya di sini pindah lokasi ke LJN Pesel gitu ya. Nah, saya pindah lokasi. Kemudian di sini masih meminta login pack padahal ponsel ini sudah terhubung gitu ya, sudah terdaftar gitu. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, kenapa masih minta login pack? Jadi, pertama kita daftarkan tadi itu kita mendaftarkan ponsel ini dalam keadaan mat perangkat. Jadi, privasinya kita harus set lagi di alamat perangkat gitu. Lalu kita akan hubungkan kembali ke LJN Pesel, maka ponsel ini secara otomatis akan terhubung. Oke, kita akan tes. Oke, ponsel ini sudah terhubung ya. Nah, maka ponsel ini sudah terhubung di SSID yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya cara menghapus ponsel. Nah, itu kita kembali lagi ke aplikasi yang pertama tadi, di HP yang pertama. Nah, jika ponsel ini hilang, ponsel yang sebelah kanan saya ini hilang, tentu kita harus menghapus ponsel ini terlebih dahulu. Karena apa? Karena itu kan cuma 5 user gitu kan, atau 5 ponsel atau 5 perangkat gitu. Jadi supaya perangkatnya tidak penuh, kita harus hapus dulu. Jadi supaya kuota kita tidak penuh gitu ya. Nah, kalau misalkan ponsel ini hilang, kita tinggal hapus dengan cara klik tanda plus ini. Kemudian kita klik tanda sampah yang ini ya. Nah, kalau sudah kita klik, maka ponsel ini sudah tidak bisa lagi terhubung ke internet gitu. Nah, nggak bisa terhubung ke internet. Nah, selanjutnya kita akan daftarkan kembali. Kita cek IP-nya ya. Nah, itu adalah contoh cara kita menghapus ponselnya gitu. Jadi buat rekan-rekan yang ingin mendaftarkan misalkan kayak TV atau perangkat lain atau laptop, intinya kita harus tahu alamat addressnya ini. Nah, alamat addressnya kita bisa cek pada perangkat yang kita daftarkan. Oke, saya akan daftarkan kembali. Nah, itulah caranya bagaimana kita mendaftarkan ponsel yang belum terhubung. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendaftarkan kayak TV, laptop, itu rekan-rekan tinggal cek di perangkatnya masing-masing berapa IP-nya, kemudian nanti silakan tambahkan pada aplikasi ini IP address dan namanya, nama pemiliknya gitu. Oke, begitulah cara mendaftarkan ponsel dengan mudah. Mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, mungkin sampai di sini videonya, sekian dan terima kasih.